Selamat datang kembali di Jalan Setapak. Di sini kita berbagi kisah-kisah indah yang terinspirasi kearifan leluhur, ada yang berdasar tuturan lama, ada pula yang murni cerita rekaan atau karya fiksi. Seperti yang akan kita simak sekarang, sebuah kisah buatan yang syarat pesan berharga, seolah mengajak kita merenung, apakah kita kerap menilai sesuatu hanya dari rupa luarnya saja? Jika kamu suka cerita bernuansa budaya seperti ini, silakan tekan tombol suka, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa berlangganan saluran Jalan Setapak. Mari kita mulai. Pada zaman dahulu kala, di tanah yang suci dan subur, berkuasalah seorang pemimpin besar yang bijaksana. Rakyat hidup damai, tanaman tumbuh rimbun, mata air mengalir jernih ke segenap penjuru negeri. Namun tiba-tiba alam berubah wajah seketika tanpa sebab yang tampak. Langit yang biru berbalut kelabu pekat menutup cahaya terang. Tanah merekah retak kering bagai terbelah menahan sakit. Sumur dan mata air surut habis tak bersisa. Binatang perusak melahap segala tanaman hingga tak tersisa sebutir pun buah atau biji. Penyakit tak dikenal menjalar secepat kilat, membuat siapa saja jatuh lemah tak berdaya. Tak ada ramuan, tak ada doa yang mampu mengembalikan kekuatan tubuh yang merana. Pemimpin itu pun mengumpulkan semua orang berilmu dan penasihat bijak, bertanya apa gerangan kesalahan atau kelalaian yang diperbuat bersama sehingga musibah besar datang menimpa. Sepakatlah mereka menyusun persembahan agung, mendirikan bangunan suci di tempat paling tinggi yang dihormati segenap penduduk. Niat hati tulus memohon ampun, memohon agar kedamaian dan kesuburan dikembalikan lagi ke bumi ini. Berbulan-bulan segala disiapkan dengan ketekunan penuh, tak ada yang terlewat menurut pengetahuan yang dimiliki. Hari pelaksanaan tiba, rangkaian ibadah dilangsungkan, doa dilantunkan panjang lebar, namun tak ada tanda jawab sedikit pun dari langit. Hawa justru makin panas menyengat kulit, kabut kelabu makin tebal menyelimuti segenap penjuru, hingga nyaris tak tampak apa-apa di sekeliling. Di tengah keramaian yang gelisah itu, tampaklah satu sosok asing berjalan tenang dari arah kejauhan. Pakaiannya lusuh robek sana-sini, rambut panjang kusut menutupi bahu dan sebagian wajah. Debu serta tanah kering menempel di sekujur tubuhnya. Berjalan telanjang kaki tanpa tergesa menuju tempat persembahan itu. Di dalam dadanya tersimpan pengetahuan sejati dan kekuatan suci yang tak dimiliki seorang pun yang hadir di sana. Ketika hendak melangkah masuk ke halaman suci, ia dihadang dengan kasar oleh penjaga yang tak mengenalnya. "Menyingkirlah dari sini! Tempat ini hanya dikhususkan bagi mereka yang mulia dan bersih pakaiannya. Kau tak pantas berdiri satu jengkal pun di tanah ini." Orang itu menjawab dengan suara lembut namun tegas, bergetar menyentuh batin siapa yang mendengar. "Aku datang bukan meminta pemberian atau belas kasihan, melainkan hendak melengkapi apa yang telah kalian awali. Tanpa kehadiran ini, segala apa yang kalian susun rapi takkan pernah sampai ke tujuan sejatinya." Kabar ini segera disampaikan kepada pemimpin besar yang duduk di tempat terhormat. Ia menoleh sekilas, memandang rupa yang tak terawat itu dari ujung rambut hingga kaki, lalu menolak dengan hati yang penuh kesombongan. Tak mungkin sosok berpenampilan begini membawa kebaikan atau berkat apapun. Usirlah dia pergi sejauh mungkin dari pandanganku. Bukan sekedar dipersilakan menjauh, ia didorong-dorong, dilempari tanah dan kotoran, hingga terpaksa melangkah mundur menjauhi gerbang suci. Sosok itu berhenti sejenak tak jauh dari situ, menatap lama dan dalam ke arah bangunan yang dibangun dengan susah payah itu, lalu mengucap janji berat yang bergema perlahan menembus kabut. "Karena kehadiranku dianggap noda dan kotoran yang harus dibuang, maka segala apa yang kalian kerjakan mulai hari ini takkan pernah selesai dengan sempurna. Api persembahan akan padam sendiri sebelum doa sampai ke langit, air tawar berubah menjadi pahit dan tak layak minum, bumi ini tetap menderita dan tandus sampai kalian sadar akan kesalahan diri sendiri." Baru saja kalimat terakhir selesai terucap, angin kencang mengamuk seketika. Debu berterbangan menutup pandangan semua orang hingga mata tertutup rapat tak berdaya. Ketika akhirnya hembusan angin mereda dan pandangan terbuka kembali perlahan, sosok itu sudah lenyap sepenuhnya, seolah tak pernah berpijak sedikit pun di tanah itu. Sejak saat itu keadaan makin buruk saja tiada tara.
Segala upaya diulang berkali-kali, persembahan makin banyak dan berharga disiapkan. Namun tetap tak ada perubahan sedikit pun. Orang yang paling tua dan paling berilmu pun akhirnya mengakui dengan suara gemetar, kita telah menolak kebenaran dan kekuatan suci yang datang menyamar. Tak ada jalan lain selain mengakui kesalahan dan memohon ampun dengan tulus dari hati yang memerintah kita semua. Barulah pemimpin itu tersadar betapa besar dan celakanya keliru yang telah diperbuat. Ia segera melepaskan segala tanda kemuliaan dan kebesaran, membiarkan rambut terurai bebas, berjalan tanpa alas kaki dan tanpa pengawal, lalu berkeliling ke seluruh penjuru negeri tanpa mengenal lelah. Ia menyusuri belantara lebat, menapaki tebing curam berbahaya, menelusuri pinggir air yang sunyi senyap, bertanya kepada setiap makhluk yang ditemuinya di mana letak tempat persembunyian sosok yang dicari. Berbulan-bulan lamanya perjalanan itu berlanjut, tak ada jeda, tak ada keluhan. Hingga suatu hari, di tempat yang sunyi jauh dari segala jejak manusia, tampaklah sosok itu duduk tenang bersila di atas batu besar yang rata. Tak bergerak sedikit pun, bagai telah menjadi satu dengan alam sekitarnya. Pemimpin itu mendekat perlahan-lahan, segan mengganggu ketenangan itu. Lalu jatuh bersujud dalam-dalam hingga dahinya menyentuh tanah yang lembab. Aku datang membawa penyesalan yang sedalam samudra. Segala kesalahan dan aib ada di pundakku semata. Maafkanlah kesombongan buta yang telah menutup mataku dari kebenaran. Kembalilah bersamaku, sempurnakanlah apa yang sempat kau awali dan kami rusakkan dengan keliru. Hening sejenak yang terasa abadi. Lalu terdengar jawaban yang lembut namun cukup kuat mengguncang isi hati. Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan pula pujian yang kucari selama ini. Hanya kerendahan hati dan pengakuan jujur atas kesalahanmu yang kutunggu. Karena engkau akhirnya sadar dan berani mengaku keliru, maka janji berat yang pernah kuucap kini kuangkat kembali sepenuhnya. Kembalilah keduanya ke tempat persembahan agung itu, kali ini disambut dengan penghormatan setinggi-tingginya oleh segenap penduduk yang menanti cemas. Sosok itu maju ke depan, memimpin rangkaian doa penutup, menebarkan butiran beraneka warna ke empat penjuru angin, melafalkan kata-kata suci yang naik lurus menembus awan hingga ke langit tertinggi. Seketika langit yang kelabu terbuka perlahan. Turunlah rintik air dingin yang menyegarkan, menyiram bumi yang telah lama retak dan kering. Penyakit lenyap secepat ia datang menyerang, tanaman muda mulai tumbuh kembali, mata air yang kering mengalir jernih seperti sedia kala, damai dan kesejahteraan pulang menetap di tanah itu selamanya. Ketika pemimpin besar itu hendak menganugerahkan segala kekayaan dan kedudukan tertinggi sebagai balasan jasa yang tak terkira besarnya, sosok itu menolak dengan senyum tenang dan lemah lembut. Tak ada satupun yang akan kubawa pergi dari sini. Tinggalkanlah gambaran rupa ini menjadi tanda abadi bagi anak cucu kalian kelak, bahwa segala pekerjaan besar maupun kecil akan menjadi sempurna hanya jika dikerjakan dengan hati yang rendah, jujur, dan tulus. Jangan pernah lagi menilai isi hati dan kebesaran jiwa seseorang hanya dari rupa luar yang tampak mata saja. Selesai berbicara demikian, tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya terang keperakan yang makin lama makin menyilaukan pandangan. Lalu naik perlahan ke angkasa tinggi hingga lenyap sepenuhnya di balik awan. Hanya bayangan wajahnya yang sederhana namun berwibawa itu tertinggal terukir jelas di ingatan semua orang yang hadir saat itu. Segera diutuslah pengukir dan pembuat wujud yang paling pandai dan telaten dari segenap penjuru, agar menciptakan tiruan wajah itu persis seperti yang terbayang. Kulit berwarna putih bersih namun pucat, mata menyipit, tajam namun tak menyimpan niat jahat, gigi taring sedikit menonjol bukan tanda amarah melainkan kekuatan batin yang kokoh, rambut serta janggut kusut berwarna putih keperakan bak uban orang yang berumur panjang dan berilmu luas. Kepada wujud itu disematkan makna agung yang tak akan lekang oleh waktu. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan benar akan mencapai kesempurnaannya. Sejak hari itu pula, wujud ini selalu dihadirkan di penutup setiap ibadah, di akhir setiap pertunjukan yang suci dan mulia. Gerakannya pelan, berat, dan penuh perhitungan. Kadang melangkah kecil, kadang melompat perlahan.
disertai suara tawa dalam yang menggema jauh ke dalam hati pendengarnya, seolah mengingatkan tanpa suara, "Aku datang melengkapi segala kekurangan yang tak kau sadari. Apa yang kau usahakan dengan baik, biarlah sempurna berkat kekuatan yang tak tampak mata." Dikisahkan turun-temurun hingga kini, jika segala sesuatu disusun dengan niat murni dan hati yang rendah, maka kehadiran itu akan datang menyempurnakan kekurangan yang ada. Namun jika masih tersisa sifat angkuh dan kebiasaan menilai rupa luar saja, ia akan menjauh tak terlihat, dan apapun yang dikerjakan takkan pernah sampai pada tujuan sejatinya. Demikianlah pesan luhur yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, agar tak pernah hilang tertelan waktu. Kebesaran sejati seringkali tersembunyi rapat di balik rupa yang paling sederhana.